Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni membaca kitab fikih Al-Fiqh Al-Muyassar. Dan walhamdulillah di pertemuan yang terakhir kita sudah masuk membahas bab tentang fikih jenazah, hukum-hukum seputar jenazah. Dan di petang hari ini kita sampai di pembahasan tentang tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Yakni di masalah yang ke-6, wa kaifiyatuha, dan tata caranya, bagaimana sholat jenazah. Kemarin sudah disebutkan waktu sholat jenazah, kemudian keutamaannya dari sholat jenazah ini. Keutamaan sholat jenazah apa? Bagi seorang yang dia menyaksikan jenazah dan dia mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat, pahala yang besar sebagaimana besarnya gunung yang besar. Apabila seseorang dia mengantarkan jenazah sampai selesai pemakamannya, mendapatkan berapa? Kalau dia cuma mengantarkan jenazah tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi dia mendapatkan ketika dia menyaksikan jenazah, kemudian dia mensolatinya, kemudian dia mengantarkan sampai pemakaman selesai. Kalau sekedar mengantarkan saja, ini beda. Ya, dia mendapatkan sunnah dari mengantarkan jenazah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan kalau sampai dikebumikan mayat itu mendapatkan 3 ya, ditambah 2 qirat jadi 3. Menyolatkan kemudian ditambah dengan, tapi yang lebih rajih wallahu a'lam bishawab, yakni dia mendapatkan 2 qirat saja, 2 gunung yang besar. 2 pahala yang besar. Kita masuk di tata caranya sholat jenazah. Disebutkan di sini yakumul imamu wal munfaridu inda ra'sir rajuli. Seorang imam dan atau dia ini sholat sendirian, imam sholat jenazah atau sholat sendirian ketika sholat jenazah, maka dia ini berdiri di sisi kepala mayat laki-laki. Ketika mayatnya laki-laki, jenazahnya laki-laki, maka imam atau ketika dia sholat sendirian munfarid, maka dia berdirinya di sisi kepalanya, di hadapan kepalanya jenazah. Wa wasatil mar'ah, dan ketika jenazahnya wanita, maka dia berdirinya di bagian tengahnya, di bagian tengah jenazahnya, bagian perutnya. Ini ketika jenazahnya wanita. Ini untuk imam atau orang yang sholat sendirian. Li thubuti dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu anhu Anas radhiyallahu anhu.
Karena tetapnya hal itu dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam apa yang telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ini Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensolati solat jenazah, beliau ketika jenazahnya laki-laki di sisi kepalanya, apabila jenazahnya wanita, apabila jenazahnya di wanita di bagian tengahnya. Belum kering. Sudah. Ya. Itu posisi berdirinya imam atau orang yang sendirian. Adapun makmumnya ya mengikuti imamnya, mengikuti posisi imamnya. Kemudian setelah berdiri, tsumma yukabbiru lil ihrami. Kemudian bertakbir untuk masuk salat, ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dengan membaca apa? Allahu Akbar. Dengan membaca Allahu Akbar dan disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Kemudian bersedekap. Setelah itu wa yata'awwadu ba'da takbiri. Dia berta'awud, membaca ta'awud setelah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar bersedekap, kemudian apa? Dia membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma yusammi, kemudian membaca bismillah, tsumma yaqra'ul Fatihah sirran. Kemudian baru dia membaca Al-Fatihah secara sir. Ya, secara sir. Sir itu bagaimana? Bacanya tidak dikeraskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dirinya sendiri yang mendengarnya atau tetangganya yang mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terlafadzkan ya, bukan di batin, membacanya dengan lesannya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cuma tidak dikeraskan bacaannya. Walau kana dzalika bil laili, walaupun salat jenazahnya itu dilakukan di malam hari. Kebiasaan kalau salat di malam hari itu kan dijaharkan, dikeraskan. Nah, ini salat jenazah walaupun dikerjakan di malam hari tetap dibaca secara sirriyah Al-Fatihahnya. Ya. Setelah membaca Al-Fatihah selesai, tsumma yukabbiru. Kemudian dia membaca takbir lagi. Allahu Akbar. Membaca surat yang lainnya tidak. Membaca surat apa yang pendek, Al-Ikhlas atau yang lainnya gimana? Membaca tidak? Iya, diperbolehkan juga ya. Diperbolehkan juga membaca surat yang lainnya, tidak apa-apa. Ada riwayat dari beberapa sahabat yang membaca surah yang lainnya. Al-Ikhlas atau yang pendek-pendek ya, jangan Al-Baqarah yang panjang nanti keburu mau dikubur ini mayatnya ya. Jangan yang panjang-panjang, Al-Ikhlas atau An-Nas yang pendek-pendek itu saja. Dan juga tidak membaca doa istiftah ya, tidak membaca doa istiftah ya, karena memang sholat jenazah ini sholat yang memang seringkas-ringkasnya, untuk menyegerakan perawatan jenazah agar segera dikebumikan. Kemudian bertakbir setelah membaca Al-Fatihah, dia bertakbir yukabbiru. Dan disunnahkan menurut jumhur, kebanyakan ulama disunnahkan mengangkat kedua tangannya lagi. Allahu Akbar. Sedekap. Kemudian setelah bertakbir, wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dia setelah bertakbir bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yusalli
fit tasyahudi, sebagaimana dia bersolawat pada bacaan tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Ini bacaan solawat yang paling bagusnya, yang paling sempurnanya, baca solawat. Kalau baca solawat dengan solawat pendek ya tidak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai, nggak apa-apa. Setelah takbir kedua membaca solawat. Kemudian summa yukabbiru. Kemudian takbir lagi. Takbir yang ketiga. Dia bertakbir lagi, disunnahkan mengangkat kedua tangannya, kemudian bersedekap lagi. Setelah takbir ketiga ini, wa yad'u lil mayyiti. Dia berdoa untuk si mayit. Dia berdoa untuk si mayit. Bid-du'ail waridi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu, dan diantaranya, diantara doa-doa untuk mayit yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa asnana wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, li hayyina wa mayyitina, untuk orang-orang yang hidup dan mati dari kami, di antara kami, orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati dari kami. Wa syahidina wa ghaibina, dan orang-orang yang hadir dan tidak hadir di antara kami. Wa saghirina wa kabirina, dan ampunilah untuk orang-orang kecil kami dan besar kami, muda dan tua kami. Wa dzakarina wa unsana, dan laki-laki kami dan para wanita kami. Allahumma, ya Allah, man ahyaitahu minna, ya Allah, barang siapa yang engkau telah menghidupkannya di antara kami, fa ahyihi, maka berikanlah kehidupan padanya, alal Islam, di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapapun yang engkau wafatkan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Ini salah satu contoh doa yang dibaca di setelah takbir ketiga, doa untuk mayit. Doa untuk mayit. Atau doa yang lainnya yang masyhur, yang banyak kita baca, yakni Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu atau mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minad dunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri wa au adabin nar au min adabin nar. Allahumma, ya Allah, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ampunilah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Warhamhu, rahmatilah, maksudnya terimalah ketaatan-ketaatannya, ibadah-ibadahnya. Wa afihi, dan hindarkanlah dia dari perkara-perkara yang tidak disukai di akhiratnya. Selamatkanlah dia dari azab. Wa afihi,
Kemudian wa'fu anhu, yakni ampunilah dia dari dosa-dosa dan dari menyepelekan ketaatan-ketaatan. Karena menyepelekan ketaatan-ketaatan. Kemudian wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah nuzulahu, yakni nuzul itu artinya hidangan. Hidangan untuk tamu itu nuzul. Kata nuzul itu sebuah hidangan yang diperuntukkan untuk tamu. Maka wa akrim nuzulahu, maka muliakanlah dengan hidangan untuknya. Muliakanlah dengan hidangan untuk menyambutnya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Luaskanlah kuburannya. Karena luasnya kuburan ini ciri bahwasannya yang dikubur itu apa? Seorang mukmin. Karena seorang munafik kuburannya apa? Akan dihimpitkan. Maka doakan dengan wawasi madkhalahu atau mudkhalahu. Kemudian waksilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan sucikanlah dia, cucilah ya, waksilhu, cucilah dia, maksudnya sucikanlah dia dari dosa dan kesalahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan dengan air, wasalji wal barad, dengan salju dan juga barad, yakni air es, dengan air es yang turun dari langit. Wa nakihi minadz-dzunubi wal khataaya, atau yang masyhur wa nakihi minal khataaya, langsung khataaya, wa nakihi minal khataaya. Dan sucikanlah dia, bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan. Sebagaimana yunakas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih itu dicuci dari kotoran. Dicuci dari kotoran-kotoran. Kemudian wa abdilhu daran khairan min darih, dan gantilah dia dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya. Tempat yang baik di akhirat, di kuburannya, di akhiratnya, dari rumah di dunianya yang fana. Wa ahlan khairan min ahlih, dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Kemudian wa zaujan khairan min zaujih, dan gantilah pasangannya yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Ya, ini sebagian penjelasan dari para ulama. Disebutkan datnya sama, cuma sifatnya gantilah sifat-sifatnya dengan sifat yang lebih baik, gitu. Dengan sifatnya yang lebih baik. Ya. Atau gantilah dia kalau pasangannya ini bukan ahli surga misalnya, maka gantilah dia dengan pasangan dari kalangan apa? Apa biasanya di kalangan apa? Iya, para penghuni surga dari yang dijanjikan Allah, bidadari pasangan yang menjadi yang lebih baik, yang lebih baik. Iya. Secara zatnya ataupun secara sifatnya. Iya. Secara zatnya maupun secara sifatnya. Yang diganti dengan ganti yang lebih baik. Kemudian wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke surga. Wa a'idhu min adabil qabr, dan aku meminta perlindungan atau lindungilah dia, wa'idhu, dan lindungilah dia dari azab kubur, au adabin nar, atau dari azab neraka. Ini dua doa yang warid yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa baca. Kita bisa milih salah satu dari keduanya ini. Dibaca di setelah takbir yang ketiga, mendoakan untuk si mayit. Kalau tidak hafal, ya baca sependek-pendeknya. Allahumma gfirli warham, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, misalnya. Cuma sampai di situ. Imamnya belum takbir, ulangi lagi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Diulang-ulangi terus. Diulang-ulangi terus. Kalau tidak hafal keseluruhannya,
Kalau hafal keseluruhannya tentunya itu ahsan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi sayangnya kebanyakan kalau kita bermakmum itu apa? Bacaan ini terlalu panjang ternyata, terlalu panjang untuk diselesaikan. Biasanya imamnya cepat sekali ya, ekspres. Biasanya tidak sampai selesai, ini sudah takbir lagi untuk takbir yang keempat. Justru nanti setelah salam baru baru berdoa lama sekali ya. Ini kebalik-balik ya. Harusnya di sholat itu tempat berdoa yang paling bagus untuk memperbanyak berdoa untuk si mayit. Setelah salam ya selesai, pergi meninggalkan sudah selesai. Bukan setelah salam baru berdoa lagi, lama sekali. Bahkan doanya untuk diri sendiri, Allahumma firli wali wali dayang. Bukan mendoakan si mayit, misalnya. Eh, Ini fenomena, fenomena. Ini apabila mayatnya, jenazahnya ini dewasa, ya, sudah dewasa. Apabila wa in kanal mayyitu saghiran, apabila mayitnya ini anak kecil, mayitnya anak kecil belum apa? Belum balik. Qala, maka di takbir yang ketiga ini di sini diarahkan untuk berdoa dengan berdoa Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Allahumma ya Allah ij'alhu, jadikanlah dia ini, si mayit ini, mayit anak kecil ini, salafan, sesuatu yang mendahuluinya, pahala yang mendahuluinya, liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, wa faratan, ini maknanya sama. Jadi sesuatu yang pahala yang mendahului orang untuk orang tuanya, untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya seolah menabung untuk hari akhirnya. Ketika orang tuanya bersabar ya, ketika orang tuanya bersabar dengan meninggal putranya, ya. Dia bersabar atau putrinya, maka ini bisa menjadi apa? Kadang disebutkan dia menjadi syafi'nya, pemberi syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ketika dia bersabar. Wa ajran, dan juga pahala untuk kedua orang tuanya. Ya. Tapi hadis ini tentang doa ini tidak sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya lemah. Ini yang kuat. Yang kuat ini doa ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau membaca dengan doa ini. Ya, doa ini. Sehingga banyak ada di kalangan ahlu ilmi rahimahumullah, mereka apa? Membolehkan berdoa dengan doa ini ketika mayatnya anak kecil. Ya. Tapi jangan menjadi kebiasaan, karena biar nanti apa? Tidak seolah-olah bacaan ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka memilihkan ketika mayatnya ini anak kecil, hendaknya dengan tadi doa yang pertama tadi, ya, dengan doa yang pertama yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina. Nah, ada kata wa saghirina, dan anak-anak kecil kami, wa kabirina, dan orang-orang tua kami. Ya. Ini yang banyak dipilih ketika mayatnya ini anak kecil, dengan doa yang itu. Dan memang seharusnya ketika ada orang tua dan anaknya yang masih kecil ini meninggal, maka dia bersabar. Dia wajib untuk bersabar ketika itu. Anak yang belum balik dari anak seorang muslim, orang tuanya muslim dan anaknya ini meninggal, maka sepakat para ahli ilmi, sepakat para imam bahwasannya anak kecil, anak dari orang tua yang muslim, ketika dia meninggal, dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Iya. Jadi tidak akan diuji, tidak akan masuk neraka, mampir ke neraka, tidak. Tapi dia apa? Langsung masuk surga. Ini anak kecil yang lahir dari kedua orang tua yang muslim. Adapun yang anak kecil ini lahir dari kedua orang tua yang kafir, bukan muslim,
Ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang kuat, yang rajih wallahu a'lam bishawab, yakni anak kecil yang meninggal yang lahir dari kedua orang tua yang kafir, bukan muslim, maka dia nanti di yaumul qiyamah akan ada imtihan, ada diuji, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga hendaknya seorang tua bersabar dan bahkan menjadi kabar gembira ketika anaknya mendahuluinya masuk masuk surga. Kemudian setelah membaca doa, setelah takbir ketiga dari sholat jenazah ini, summa yukabbiru, dia bertakbir lagi di takbir yang keempat, dengan disunnahkan mengangkat kedua tangannya lagi. Wa yakifu ba'daha qalilan, dan dia berhenti, dia diam setelah takbir yang keempat ini sebentar saja, qalilan. Ya. Jadi antara takbir keempat dengan salam ini sebentar saja jaraknya. Ada isyarat di sini apa? Ada isyarat di sini bahwasannya tidak ada bacaan apa-apa. Ya, tidak ada bacaan apa-apa. Wa yakifu ba'da qalil. Ya, dia cuma berhenti saja sebentar kemudian salam. Tidak ada bacaan apa-apa. Tapi kemudian dikatakan di sini wa in da'a bima tayassara fa hasanun. Dan jika dia berdoa dengan sesuatu yang ringan, yang pendek, setelah takbir keempat, maka itu juga bagus. Itu juga bagus. Jadi ada dua pilihan. Boleh dia setelah takbir keempat, itu dia diam saja tanpa ada doa, tanpa ada bacaan. Atau jika dia ingin berdoa, maka dengan doa yang pendek. Ya. Disebutkan di sini contohnya ka'an yakula, seperti dia mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya. Allahumma la tahrimna, ya Allah janganlah engkau halangi kami pahalanya. Janganlah engkau halangi kami pahalanya. Wa la taftina ba'dahu, dan jangan engkau berikan fitnah kepada kami setelahnya. Ya, doa untuk dirinya. Untuk dirinya. Atau ada ahli ilmi di antaranya yang kami ketahui, ya ini Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memilihkan doa di takbir yang keempat ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di takbir yang keempat ini. Ya, ini doa untuk yang sholat, ya, untuk yang mensolatinya. Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi. Kemudian setelah selesai, dia diam saja setelah takbir keempat atau membaca doa yang pendek. Kemudian dia membaca salam dengan satu kali salam ke arah kanannya. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menurut mazhab Hambali, mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah, salamnya satu kali saja. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi. Dan jika dia salam dua kali dengan dua kali salam maka tidak apa-apa, tidak masalah. Dan ini yang dipilih mazhab Syafi'i. Mazhab dari Asy-Syafi'i. Salamnya dua kali kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan tanpa ada isyarat ketika salam. Isyaratnya cuma noleh saja. An yamini, an yasari. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak, tetap posisi dalam posisi sedekat. Tangannya posisinya sedekat. Tidak Biasanya bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak perlu, tidak perlu. Ya. Kalau dalam sholat duduk Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak perlu, tidak ada perlu ada isyarat itu. Biarin saja posisinya tetap di lututnya ketika sholat biasa, ketika sholat jenazah tetap tangannya dalam posisi bersedekah. Ya. Tidak perlu dibalik atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tata caranya. Setelah salam maka selesai mensolati ini, sholat jenazah ini selesai. Sudah tidak ada zikir lagi setelah sholatnya. Tidak perlu istighfar 3 kali, kemudian tasbih 33, tidak perlu, tidak ada. Tapi selesai, setelah salam ya selesai, kemudian pulang. Enggak pulang ya, nunggu dikuburkan. Nunggu dikuburkan. Ya itu sama seperti sholat biasa ya. Hukumnya seperti sholat biasa itu. Ada yang salaman. Ya nggak perlu sebenarnya itu nggak perlu sholat yang salaman. Kecuali memang dia baru ketemu di situ kemudian salaman. Nggak apa. Tapi datangnya bareng-bareng ke situ sudah ketemu di luar bareng-bareng. Sudah salaman tadi di luar. Habis sholat salaman lagi buat apa? Nggak ada hajah untuk salaman lagi. Ya. Tapi kalau memang baru ketemu di situ langsung jejer, ada orang langsung jejer, teman lama, kemudian setelah sholat selesai salaman ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena emang sudah selesai sholatnya. Tapi kalau datang bareng-bareng dari luar, sudah ngobrol di luar, kemudian setelah sholat salaman ya nggak ada kebutuhan untuk salaman lagi, nggak ada hajat, nggak ada hajat. Allah. Iya, selesai tentang tata cara sholat jenazah. Iya. Ada beberapa catatan di sini yang disampaikan, ada beberapa tambahan pembahasan tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tentang tata cara sholat jenazah. Ya, yang jelas akan diuji lagi tentang keimanannya. Apakah benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak? Kalau dia lolos dari ujiannya berarti dia mau surga. Kalau tidak berarti dia penghuni neraka. Ya Allah. Iya, apabila orang tuanya ini bersabar, apabila dia bersabar menerima dengan meninggalnya anaknya, maka anak kecil yang meninggal ini akan menjadi syafaatnya, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan orang tuanya ini ke dalam surga. Eh, akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tua yang bersabar ketika ditinggal mati anaknya yang masih kecil ini. Ya Allah.
Dia akan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah. Iya. Iya, iya. Kalau kegugurannya lebih dari usia 4 bulan, iya dia sudah berupa manusia, berupa manusia. Iya. 4 bulan kan? Iya, 4 bulan. Sudah ditiupkan roh 4 bulan, berarti dia sudah manusia, menjadi seorang manusia. Dia juga disyariatkan untuk disolati, ada syariat ini. Wallahu a'lam bishawab. Eh, tentunya doa yang paling afdal, yang utama ya doa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa setelah takbir ketiga untuk berdoa dalam salat jenazah, yang membaca ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya sampai akhir. Kalau tidak hafal, ya ganti saja yang hafalnya Allahumma ighfir lahu. Misalnya sampai situ saja hafalnya, ya diulang saja Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, itu kebangetan kalau cuma Allahumma ighfir lahu. Biasanya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sampai situ biasanya banyak hafal ini. Di situ sampai situ saja diulang-ulang sampai imamnya takbir lagi. Iya, ini enggak apa-apa. Ya. Enggak perlu diganti ya Allahumma gfirli, Allahumma gfiril muslimin dan muslimat, Allah atau diganti Allahumma barik lana fima, enggak perlu ya. Ini contoh, ini contoh saja, ini contoh. Tapi dengan doa apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih lebih baik, lebih baik. Iya. Wallahu a'lam. Sudah, sudah. Mau adzan dulu atau nanti adzannya? Nunggu sana. Ya, ada tambahan beberapa penjelasan di sini. Wa man fatahu ba'du sholati dakhala ma'al imam. Dakhala ma'al imami. Dan barang siapa yang dia ini tertinggal sebagian solatnya, jadi dia masuk masuk di ruang solat, ternyata sudah mulai solat jenazahnya, dia tertinggal beberapa takbir misalnya. Maka dia dakhala ma'al imam, dia masuk saja bersama imam. Dia langsung takbiratul ihram, kemudian ikuti imam. Wa idza sallama, dan apabila imam salam, selesai salatnya, qada ma fatahu ala sifatihi, maka dia mengganti apa yang telah tertinggal tadi di atas sifatnya. Apabila tertinggal jadi dia tertinggal misalnya masuk, dia takbiratul ihram, maka dia tetap membaca dengan urutannya. Setelah takbir pertama dia membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua dia membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata imamnya salam. Ternyata imamnya salam kan. Ternyata kita tertinggal dua takbir. Imamnya salam. Maka kita lanjutkan dengan nambah dua salam lagi dengan membaca doa untuk si mayit. Kemudian di takbir keempat boleh tidak membaca apa-apa atau dia membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu, kemudian salam. Iya. Ini apabila tertinggal. Kemudian wa man fatathu as-salatu qabla dafni, dan barang siapa yang tertinggal dari mengerjakan salat
di waktu sebelum dikuburkan. Jadi dia datang, ternyata mayatnya sudah dikuburkan, sudah dibawa ke pemakaman. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk mensolatinya di situ. Ya, paham ya? Jadi dia tidak ada waktu untuk mensolati mayit itu karena sudah dibawa ke pekuburan, sudah mau dimakamkan. Maka falahu an yusalliya 'alal qabri. Maka boleh bagi dia untuk sholat di atas kuburannya. Bukan di atas persis ya, jangan diinjak itu kuburannya. Tapi di sebelah timurnya, kalau di sini di timurnya, di sebelah timurnya, sehingga di atas di kiblatnya. Iya. Dia sholat di pekuburan. Iya. Diperbolehkan ya sholat di pekuburan, sholat jenazah, sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Iya. Maka tidak apa-apa sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Adapun sholat yang ada rukuk dan sujudnya di area pekuburan, maka itu perkara yang diharamkan, tidak boleh. Ya, karena bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan, membuka pintu-pintu kesyirikan. Dia bersujud kepada, dia menyembah, beribadah kepada mayit. Iya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ati allati kanat takummul masjid. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika hal itu. Nabi pernah apa? Tidak ada kesempatan untuk mensolati jenazah dari seorang wanita. Di dalam kisah seorang wanita yang dia apa? Wanita ini terbiasa, kebiasaannya itu menyapu masjid, membersihkan masjid. Ada seorang wanita yang dia terbiasa takumul masjid, yakni apa? Dia membersihkan masjid. Kemudian dia meninggal ini wanita ini dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak diberitahu. Karena kebiasaan para sahabatnya kan ketika seorang meninggal ya langsung secepatnya dikebumikan. Dia mandikan, dia kafani, disolati, kemudian dikebumikan. Tidak menunggu jam berapa? Iya, jam 2. Tidak menunggu jam 2. Kebiasaan orang Jogja jam 2. Jogja saja atau Jogja dan sekitarnya. Kalau di Temanggung beda ya. Kalau di Temanggung meninggalnya malam pun seketika itu apa langsung digali kuburannya kemudian dimakamkan. Ya, biasanya malah justru apa warga-warga dari Nahdien ini yang mereka secepatnya dikuburkan. Dan itu yang lebih bagus, disegerakan untuk dikebumikan. Kemudian wa yusalla 'alal ghaib 'anil baladi 'indal ilmi bi wafatihi walau bi syahrin aw aktsara. Dan disolati jenazah yang tidak ada di negeri itu. Jenazahnya meninggalnya di negeri yang jauh, yang gaib, yang tidak ada di negeri tadi. Ketika dia tahu tentang wafatnya, dia tahu tentang wafatnya walaupun sudah 1 bulan atau lebih, baru dikasih tahu dia meninggal. Jadi ada tetangganya, dia kerja di pertambangan misalnya, di laut lepas pantai, ternyata terkena musibah, tenggelam dan seterusnya, hilang tidak diketemukan jenazahnya. Baru dikabarkan ke keluarganya 1 bulan setelahnya atau 1 minggu setelahnya. Maka apa? Maka ketika itu apa? Disyariatkan untuk disolati, bahkan wajib ketika tidak ada yang mensolatinya. Ya. Untuk disolati dengan solat apa? Solat gaib. Ya, solat gaib. Mau adzan? Tinggal sedikit lagi. Kemudian juga wa yusalla ala siqti idza tamma lahu arba'atu ashhurin
fa aktsar. Ya. Dan disolati juga atas janin yang keguguran, ya, janin yang gugur. Apabila janin tersebut sudah sempurna usianya 4 bulan, sudah usia 4 bulan lebih, 4 bulan 1 hari misalnya, maka apa? Ketika dia keguguran di hari itu, maka harus disolati, wajib untuk disolati. Wa in kana aqalla min dzalik, dan jika usianya kurang dari 4 bulan, fala yusalla alaihi, maka tidak disyariatkan untuk disolati padanya. Ya. Kalau usianya kurang dari 4 bulan, maka apa? Tidak perlu disolati. Ya. Karena janin tersebut belum ditiupkan roh, belum menjadi manusia, belum menjadi manusia. Ya. Iya, selesai pembahasan tentang tata cara sholat jenazah, dan insyaallah kemarin ada usulan mau apa? Apa? Iya, praktek memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Ya, ya, saya jawab kalau mengkafani masih mungkin kan untuk apa, praktek ya, tinggal disediakan kain saja 3 lembar, kemudian tinggal praktek. Kalau